persepsi Kompronas ini yang membuat sengsara, kita buang jauh-jauh, justru kita membuat bahagia. Atau mendukung Kompronas, karena saya terutama sebagai dirut DTI juga sedang membuat pabrik hebel. Jadi pabrik hebel yang semula kita beli kepada toko bangunan itu 450 sampai 500 ribu per kubik, kita bisa bikin 280 ribu per kubik. Yang kedua, kita juga sudah membuat pabrik dengan mesin-mesinnya bajaringan. Bajaringan ada 4 yang sudah kita bikin, yang kita beli. Yang pertama bajaringan untuk kanal C yang besar, itu mesinnya sendiri. Yang kedua bajaringan untuk rek, itu sendiri. Yang ketiga bajaringan untuk holo 4x4 sendiri. Dan yang keempat bajaringan untuk holo 2x4. Jadi komplit satu rumah kita bisa dirikan atapnya itu dengan bajaringan cepat, karena kita sudah punya pabriknya sendiri, sudah punya mesin sendiri. Kemudian tambah lagi saya sudah membeli lagi atapnya, atap 1 meter kali 1 meter. Oleh sebab itu inovasi ini sengaja saya ciptakan agar pertama yang prikes sudah STKB itu nanti oleh DTI akan kita bangunkan. Silakan si pemilik prikes itu Kompronas akan kita bangun semua, dan nanti akan terbalik Kompronas ngansur ke DTI. Nah, insya Allah itu cita-cita kita, karena DTI dengan Kompronas adalah satu tubuh, satu istilahnya holding company. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, tapi semuanya ini tidak akan terwujud apabila Kompronas ini ke depan memiliki Bapak Ibu sebagai ujung tombak caman Koperling yang handal, yaitu caman Koperling yang mampu merekrut konsumen secara signifikan. Sekarang ada 45 lokasi. Baru berapa? Baru sudah buat 3.000 konsumen. Kalau satu lokasi 1.000, 45 lokasi berapa? 45.000 konsumen. Kalau ini bisa terwujud, Bapak Ibu semua ini orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Karena kesejahteraannya akan terwujud. Sekarang kalau sering Tadi baru dapat kabar dari Bapak di lokasi mana Pak? Tadi Gunung Sindur Pak. Gunung Sindur. Di Gunung Sindur ini sekarang IMB-nya udah selesai, udah perusahaan dan karyawan. Perusahaan dalam hal ini seperti Koperling Caman dan Caman Lokasi, Direktur Lokasi dan seluruh semua yang bermitra, termasuk DTI juga. Ya. Kedua, menangani keluhan konsumen dan memitigasi resiko-resiko yang akan timbul dari konsumen atau pihak lain yang merasa dirugikan oleh perusahaan, mitra perusahaan atau karyawan perusahaan. Ketiga, menganalisa seluruh perjanjian yang akan atau yang sudah dibuat oleh PT Kompronas. Untuk kedepannya mungkin nanti ada moderasi dari seluruh perjanjian-perjanjian yang ada, yang membuat para mitra di sini, para karyawan, para marketing yang sebagai roda perusahaan, sebagai roda perusahaan, agar lebih mudah nantinya ke depannya apabila menangani keluhan-keluhan dari konsumen-konsumen. Jadi insya Allah dalam waktu dekat kami akan finalisasi beberapa perjanjian dan SOP-SOP yang nantinya ibu-ibu semua ini bisa menjelaskan dengan mudah kepada konsumen-konsumen yang mengeluhkan tentang soal-soal itu. Selanjutnya, fungsi sekunder dari Laknas ke depannya kami berharap ibu-ibu semua juga di sini sebagai marketing kami gitu loh.
Jadi mulai besok kita harus bikin penanganan secara online. Saya mau Pak Ibnu kemarin bantu saya untuk supaya kalau ada permintaan dibuat dengan tertulis, ya Pak, dengan tertulis. Jadi kita ada buktinya. Saya belajar dari TikTok banget. Kalau itu bisa dijawab dengan AI lebih enak lagi. Karena di TikTok itu kayaknya jawabnya pakai AI. Saya nanya beda-beda, jawabannya itu lagi gitu loh. Supaya orang merasa tertangani dengan cepat. Jadi misalnya ada kata kunci, saya mau nanya lokasi, nah Pak Ibu udah kebaca tuh sama AI tentang lokasi, sebutin ini. Saya mau tanya kapan saya STK, udah kebaca sama AI. Oke, sebutkan nama Anda, alamat Anda, ini Anda, akan kami beritahukan nanti data Anda secara personal maksimal 2 minggu dari sekarang. Jadi nanti April nggak stres, ini April kan bukannya stres terus. Betul nggak Pak? Jadi kalau ada orang menanyakan, saya kapan STK, udah nggak perlu lagi ketemu Desti, ketemu sama Wahyu aja langsung bengek. Baru ditaruh di call center sebentar. Ini Abi udah bagus nggak bengek, karena udah saya ancam-ancam. Kalau bengek pindah, jangan di Tangerang terus, harus ke sini. Karena ini kan butuh mental. Orang yang kerja di call center itu harus saya istimewakan, karena mereka butuh mental. Dan saya minta nanti untuk Desti dan Wahyu itu hanya fokus untuk take over, karena take over harus keluar gimana pun caranya. Kalau enggak ini akan jadi masalah terus. Nah, nanti Lapnas itu sebagai wadah gitu. Jadi kalaupun yang sifatnya urgent baru bisa ketemu dengan pihak krisis call center. Jadi kalau enggak itu pakai surat aja semua, surat elektronik. Entah mau pakai email kan, entah mau pakai aplikasi kan, Pak Ibnu lebih tahu lah gimana caranya. Tapi ketika minimal orang datang ke kantor ada saluran. Jadi jangan semua habis stres, wah saya nggak punya waktu nemuin konsumen terus, sampai kapan? Kita kan di sini posisinya kita developer loh, ya kan? Kita developer loh. Bukan saya di sini program yayasan sosial tiap hari harus dengerin keluhan orang. Jadi kita juga harus kerja profesional. Jadi nanti ada tim nanti di Lapnas yang akan memberikan surat tertulis atau misalnya balasan yang sopan secara hukum, harus pakai pasal kayak kemarin. Kalau Anda kurang paham, baca SOP-nya ada di sini. Itu di TikTok kayak gitu, betul nggak, Pak Eri ya? Ada panduannya. Jadi misalnya Ibu mohon maaf, Ibu terkena pasal ini. Kalau Ibu kurang paham, ini ada SOP-nya yang sudah Ibu tanda tangan, pasalnya di nomor sekian. Ya, April. Jadi kita ngomong berdasarkan PPJB, berdasarkan SOP. Jadi kalau sudah berdasarkan SOP, berdasarkan PPJB, kalau kita suatu saat ada bermasalah hukum, kami sudah punya bukti elektroniknya, bukan lagi pakai lisan. Karena kalau lisan orang ngomong beda-beda, Bu Enda. Nanti si Desti ngomongnya beda, Abi ngomongnya beda. Oke lah, Abi ngerasa pede sekarang sudah ada Lapnas, tapi kan nggak semua orang kayak Abi. Kalau Abi suatu saat misalnya ketemu janda sakit panas, kan saya juga susah. Ya namanya kan orang kan nggak sama ya kan. Wah ini baru saya taruh 2 hari aja di Lapnas sudah sakit lah, lah, apalah. Karena orang sakit itu, saya kasih tahu teman-teman, orang sakit itu bukan badan. Percaya, sakit itu adalah keputusan. Anda mau sehat, mau sakit keputusan. Saya sakit kalau belum diinfus di kantor, kata Pak Dirut saya nggak sakit. Jadi kalau Abi bilang sakit belum diinfus di rumah sakit, saya nggak percaya Abi sakit. Siapapun di sini yang sakit, kalau Anda belum diinfus di rumah sakit, saya nggak percaya. Karena buat saya sakit sehat keputusan. Ya kalau sakit berobat, datang ke dokter, jangan sakit minta dikerokin terus tidur. Sakit ya harus pastikan Anda berobat. Itu namanya sakit malas kalau cuma tidur aja di rumah. Cuman saya mau mulai hari Senin ya, terserah Pak Ibnu mau pakai cara apa ya. Saya mau semuanya by online Pak. Jadi semua jawabannya saya mohon nanti kerjasama sama, katanya kalau Pak Lukman modelnya kayak lagi minum apa April, Palpi orange. Ada butir-butirnya diperhatiin gitu kan, betul nggak Pak Lukman? Karena kita bicara hukum ya, wajar lah orang hukum semua begitu. Jadi tolong siapkan Pak jawaban-jawaban yang berdasarkan hukum. Ya supaya nanti kita ngomongnya nggak ngaco, betul nggak teman-teman? Kita ngomong harus satu suara, pakai bahasa hukum.
Saya tahu lah tukang tahu nggak ngerti bahasa hukum, tukang somai nggak tahu, ya kita ajarkan mulai sekarang. Jadi kita jangan nyerah sama karena posisi konsumen kita tukang tahu, dia bisa ngomel seenaknya. Semua pakai undang-undang sekarang. Karena dia posisinya tukang somai, dia ngomong bisa sampai Hong Kong sana, padahal duitnya cuma 1 juta misalnya. Nggak bisa. Mulai sekarang harus ditata. Terutama ya, April, kalau perlu kita adakan pertemuan dengan konsumen-konsumen, Pak. Yang misalnya dia STK, atau dia mau STK, ataupun dia STKB. Nah yang STKB nih, April berarti kemarin kurang detail ngomongnya kepada yang STKB. Kalau yang STKB masih datang ke kantor saya kapan dibangun, berarti dia nggak baca itu PPJB-nya. Saya kan tahu isinya PPJB STKB. Ya April. Jadi besok saya sudah bagi tugas kemarin kan? Ya Abi udah paham belum tugasnya? Sudah bagi tugas. Jadi jangan lagi alasan marketing saya dipakai untuk hal-hal yang lain.